Yang saya hormati pembina penasehat, pengurus Ilhama Masjid Al-Hidayah Ibrahim, Majelis Taklim, hadirin wal hadirat, insyaallah kesemua dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Rawas, yang insyaallah beliau akan menyampaikan tausiah hari Ahad yang pertama setelah bulan suci Ramadan, setelah Idul Fitri di bulan Syawal. Salawat dan salam tak lupa kecurakan kehariban yang kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan para pengikut. Pertama kami sampaikan, masih di bulan Syawal, kita seluruh jemaah yang hadir mengucapkan dengan izin maupun izin mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selesainya bulan suci Ramadan, Idul Fitri, kita kembali ke fitrah, sehingga kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, bahwa amal yang kita di imaman ini bantuan dari Haji Rahman Hidayat dengan uang 5.600.000 rupiah. Ngapa nak kami sampaikan di pagi Ahad ini? Karena hari Jumat ibu dah hadir di masjid, mungkin dia dah dengar. Jadi beli ini ibu-ibu majelis taklim, tapi uangnya dari Haji Rahman Hidayat sebesar 5.600.000 rupiah. Jadi kalau memang di papan itu 5.600.000, ada penerimaan, ada pengeluaran, itu silsilah uang yang kami terima. Ini semata-mata untuk keterbukaan kami urus masjid dengan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau yang lainnya betul. Bapak Ibu hadirin kami hormati, mari sama-sama kita buka acara ini dengan rapat. Semoga yang kita lakukan mendapatkan berkah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama kita dengarkan kajian ilmu agama Islam di Ahad yang pertama di bulan Syawal, akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Rawas. Pada beliau waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salam, salamun alaik. Ya Habib salam, salam. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam, salam, salamun alaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati Bapak Ibu, para alim, para ulama, para guru, pengurus Masjid An-Nahdlatul Rahimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di bulan Syawal sudah Idul Fitri, kita bertemu lagi. Terus kita mengkaji yaitu tentang hadis kursi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita dapatkan tentunya mendapat berkah dan dapat tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ibu yang kami hormati, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. InsyaAllah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat semua dari beliau. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pagi ini kita masih tetap mengkaji tentang hadis kursi terkait dialognya Nabi Musa dengan Tuhan dalam munajatnya. Akhbarona Ubaidullah ibnu Musa an Utsman ibnu Aswad an Ato'a qala Musa ya Rabbi ayu ibadikal ahkam qala allazi yakumul linnas kama yakumul linafsi qala ya Rabbi ayu ibadika auni qala ardu'ahum bima qasamtum qala ya Rabbi ayya ibadika asalak qala a'lamuhum bi. Riwayat Dayani. Ubaidillah bin Musa memberitahukan kepada kami dari Utsman bin Aswad dari Atta, ia berkata, Musa berkata, ini dialog Nabi Musa dengan Tuhan ini. Karena salah satu nabi yang luar biasa yaitu bisa berdialog dengan Allah itu Nabi Musa alaihissalam. Musa berkata, wahai Tuhan, siapakah hambamu yang paling adil dalam memberikan keputusan? Lalu Allah berfirman, yaitu orang yang menghukumi manusia sebagaimana ia menghukumi dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi orang yang adil itu orang yang menghukumi orang lain, tapi dia bagaikan menghukum dirinya. Artinya seadil-adilnya nian gitu. Biasanya kalau tidak ngerasa menghukum dirinya, ya sewenang-wenang be dia kan. Kemudian Musa berkata, ya Allah, siapa kamu yang paling kaya, katanya. Orang yang paling kaya, kata Allah, Tuhan berfirman, yang paling ridho dari mereka dengan pembagianku. Jadi rupanya uang yang paling kaya itu uang yang ridho apa yang diberikan Allah kepadanya. Apa baik maksud itu kan? Walaupun dikit dia ridho itu. Tambah lagi banyak kan, tambah ridho nian. Nah, mun kita berutuk kan? Ya Allah, ngapa kau udah adil? Nah, itu nah. Ngapa uang lain kau unjuk lebih? Sementara aku jenguk uang itu tidak pernah menyembahmu, itu kan laju panjang nian cerita itu kan. Nah, itu laju ini kan. Nah, jadi orang yang paling ridho, orang yang paling kaya itu kata Allah, orang yang paling ridho dari mereka dengan pembagianku. Kemudian Musa bertanya lagi, siapakah hambamu yang paling takut kepadamu? Nah, itu. Jadi Musa berkata, ya Allah, siapa hambamu yang paling takut kepadamu? Kemudian Allah berfirman, yang paling alim dari mereka padamu. Jadi orang yang paling takut dengan Allah itu adalah orang yang paling alim di antaranya untuk Allah, maksud itu kan. Ya berusaha untuk alim itu kan. Kadang kita malu nak jadi orang alim itu kan. Mana aku jadi orang alim kok tidak ditakuti orang lagi. Oh laju. Apa hubungannya tidak ditakuti orang tu dan sudah alim. Jadi ya dem ku dengan alim-alim. Padahal di sini kata Allah ketika ditanya oleh Nabi Musa, siapa hambamu yang paling takut kepadamu? Kepada Allah maksudnya, Tuhan berfirman yang paling alim dari mereka padamu. Itu yang diriwayatkan oleh Darimi Al-Qudsi. An Abi Hurairah qala Musa ya Rabbi man azza ibadika indaka qala man iza qadara ghafar. Kemudian dari Abu Hurairah ini Nabi Musa bertanya lagi. Nabi Musa ini memang luar biasa ini, sering bercakap-cakap dengan Allah. Wahai Tuhan, wahai Allah,
siapakah di antara hambamu yang paling mulia bagimu? Yang paling mulia bagimu, bagi Allah maksud paling mulia juga. Allah berfirman, yaitu orang yang mampu membalas tapi dia bisa memaafkan orang lain. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu, Allah berfirman bahwa orang yang sanggup membalas ketika dia dilakukan orang lain itu jahat, tapi dia tak galak membalasnya, udah kan bahwa dia bisa memaafkannya. Nah kita ni sebaliknya, kadang tak mampu untuk membalas tu, masih berusaha untuk membalas, tak apalagi nak memaafkan. Apalagi nak memaafkan. Uang nyubit membaca kita nak ngepuk nama itu nak membalas lebih besar lagi kan, nak mukul itu nah. Padahal tu kecil weh nyubit. Seharusnya mau nyubit tu kecil kan, hilang ke baik kan. Saya ulangi, bahwa kata Allah ketika Nabi Musa bertanya, wahai Tuhan, wahai Allah, siapakah di antara hambamu yang paling mulia bagimu? Kemudian Allah berfirman, yang orang yang mampu membalas tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Nah sulitnya itu memaafkan itu. Apalagi ada kata-kata tiada maaf bagimu. Kemudian dari Abu Sa'id dia berkata, Nabi Musa berkata kepada Allah dalam munajatnya, memang Nabi Musa ini saking manjonya dengan Allah itu luar biasa, saking nak bercakap-cakap terus dengan Allah. Pada suatu ketika Nabi Musa ini sakit gigi, itu pun dia ngadu dengan Allah. Ya Allah, sakitnya gigi aku ni. Kemudian Allah ngomong melalui Jibril juga, ya Musa, kau ambil sebatang pohon, kau taruhkan di gigimu, pada cucuknya gigi itu baik. Tapi dalam satu kisah ada nian obat sejenis kayu lembut yang daunnya tak kati, tapi dia menjalar tapi tak kati. Nah itu baca katanya obat, mungkin itulah mungkin yang ditaruh di gigi di dalam lubangnya dan bisa sembuh. Kemudian baiknya gigi itu. Suatu ketika Nabi Musa sakit lagi, Nabi Musa tak lagi ngomong dengan Allah, diambilnya batang itu, cucuknya dengan gigi lagi, tak perlu sembuh. Ngomong lagi dengan Allah, ya Allah, kemarin kau baik kayu itu, kucucuk di gigi, sembuh. Sekarang kucucuk lagi, tak sembuh lagi. Allah berkata, kalau kemarin kau tu minta dengan aku, sekarang kau tak ngomong lagi dengan aku. Masya Allah. Nah dari Abu Sa'id berkata, Nabi Musa berkata kepada Allah dalam munajatnya, wahai Tuhanku, beritahukan sesuatu kepadaku, aku akan berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Musa berkata lagi, wahai Tuanku, semua hamba-hambamu membaca kalimat itu, maksudnya tu, coba kabarkan dengan aku ni nak berzikir dan berdoa. Yang mana padik nak bahasanya tu? Disebut oleh Allah, katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Musa berkata, wahai Tuanku, perasaan semua orang lah masuk tu galau. Aku nak spesial ni maksud itu kan. Tuhan berfirman lagi, katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Nah Musa berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Lalu Allah berfirman, aku hanya menginginkan sesuatu yang secara khusus engkau berikan kepadaku. Ngomong lagi Nabi Musa rupanya. Penasaran tu.
Kuna yang khusus ni ya, apa kira-kira amalan tu nah. Jangan yang dibaca wong yang lah dibaca wong ni, aku ngan Nabi Musa. Uji kita termasuk nekek juga dah ya. Bahasa Rawas nekek tu. Ujina uji Allah. Wahai Tuhanku, aku hanya menginginkan sesuatu yang secara khusus Engkau berikan kepadaku. Tuhan berfirman lagi, Allah berkata, wahai Musa, seandainya langit 7 beserta yang meramaikannya selain karena aku dan 7 bumi berada di sisi mangkok timbangan ujinya. Dan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ditaruh di sisi timbangan yang satu, tentu timbangan itu akan jomblang. Yang paling berat tu la ilaha illallah. Wei pakam niam dia dah. Kenapa orang dah galak so tahlil tu? Tahlil tu kan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena jemaah lagu Lisa yang mimpin bukan banyak, itu 33 kali we. Mana nurutnya 100 itu ya. 60. Kadang bercepat pula. Takut kita orang ini tak ilas kan. Jadi akhirnya di depan ni ngomong la. Nah, lah ada keruan tu. Iya, kena takut nian gitu ni. Kita ni takut beramal ngajak orang lain ketika orang itu kaki dah ridho. Maaf niam. Ya ada yang pergi, dia ngapo, ujung terakhir dia WA gitu. Nah, daripada dia WA dicepat ke. Padahal obrolan Nabi Musa di sini luar biasa nian. Saya ulangi biar jelasnya. Nabi Musa ngomong, "Ya Allah, yo aku amalan, yo aku nak berzikir. Apa amalan aku ni yang padik nian? La ilaha illallah ya Allah. Aingan aku yang tutulah biasa, orang lain banyak macam tutu. Aku nak spesial nian." Nah, ya Allah, ibarat tu kan bahasa kita kan. Itulah bacaan yang paling ilu, la ilaha ibarat tu. Yang padik yang nak kau inginkan itu amalannya la ilaha illallah. Masih Nabi Musa ni ngomong, kuna yang khususnya untuk diriku. Akhirnya Allah ngomong, dunia, langit dan bumi kopi dalam mangkuk sebelahnya. Nah, sebelah ini kopi la ilaha illallah, maka lebih berat timbangannya la ilaha illallah. Masya Allah, lebih berat daripada semua itu. Kemudian dari Umar ia berkata, Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, aku ingin mengetahui orang yang engkau cintai di antara hamba-hambamu, lalu aku akan mencintainya. Tuhan berfirman. Jadi siapa nian orang yang kau cintai itu? Kalau kau tunjuki orang itu yang kau cintai, ku nak mencintai juga Musa. Tuhan berfirman, apabila kamu melihat hambaku banyak berzikir kepadaku, maka aku mengizinkan hal itu padanya dan aku mencintainya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang berzikir atas nama Allah dan kemudian orang itu kuizinkan zikirnya itu, nah itulah yang orang yang kucintai, kata Allah. Dan jika kamu mengetahui hambaku tidak berzikir kepadaku, maka aku menutupi penghalangi dari hal itu dan aku membencinya. Jadi kalau orang tak galak berzikir atas nama Allah, maka Allah akan tutupi dan akan halangi, dan engkau dan aku akan membencinya, kata Allah. Kaki kita bertanya, apa yon Allah membenci kita? Tengok surah Taubah tu, no, Al-Quran tu, tak disuruh kita macam bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saking di surah Taubah itu banyak kecam-kencaman Allah terhadap orang yang sudah ingkar dan orang yang sudah bermaksiat kepada Allah. Ya, pilihan lagi yang ada Allah tu Maha Pengampun, Maha segalanya, ada lagi dibahas di Quran. Ini bahasanya beda itu. Iyo.
Kena Allah yang maha kuasa ini. Jadi dia berhaklah. Saya ulangi, dan jika kamu mengetahui hamba-Ku tidak berzikir kepadaku, maka aku menutupi, menghalangi dari hal itu, dan aku membencinya. Allah juga pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa sebagai berikut. Dari Jabir, Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, sukakah kamu aku tempatkan rumahmu bersamamu, sehingga kamu selalu bisa bersujud pada Allah? Musa bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana hal itu? Allah berfirman, wahai Musa, tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah teman duduk menyertai orang yang mengingatku, dan dimanapun hamba-Ku berpegang teguh padaku, menggantungkan pertolongannya padaku, maka dia akan mendapatkan pertolonganku. Jadi orang yang selalu dekat dengan Allah, menginginkan dekat dengan Allah. Tapi jangan salah ini, ada namanya kita ni boleh bertarekat. Tarekat tu mendekatkan diri kepada Allah. Janganlah ju nak bertemu dengan Allah. Nah, agak nyimpang lagi. Dia bertemu dengan Allah, tidak bertemu dengan yang lain. Nah, mendekatkan diri dengan Allah. Kena kita lah sudah ngaji sebelumnya. Kalau kau dekat dengan aku sekilan, aku akan mendekat seseto. Kalau engkau mendekatku denganku seseto, aku akan mendekatmu denganmu sedepo. Itulah. Pokoknya lebih dekat, lebih dekat. Apa kita terbaliknya, apa kita jauh, nyau pula itu. Jadi Musa bertanya, wahai Tuanku, bagaimana hal itu? Allah berfirman, wahai Musa, tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah teman duduk menyertai orang yang mengingat aku, dan dimanapun hamba-Ku berpegang teguh padaku, menggantungkan pertolongannya padaku. Artinya pada Allah, tidak bergantung kepada orang lain, dan dia akan mendapatkan pertolongan dariku. Nah, kita ni kadang-kadang galak-galak nuhankan yang lain banyak. Lah dikaji sebelumnya, nuhankan manusia, nuhankan harta, nuhankan jabatan dan sebagainya. Ya, dati lain kita bergantung kepada Allah, tapi lantarannya itu tetap bergantung kepada Allah, hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Artinya sebagai manusia, bagi laju. Nah, tapi kok awaknya kok dinjuk uang dari manusia rezeki ni. Soalnya kita lah dinjuk amal umum kan. Dikasih ambal lewat ini. Tadi Haji Rahmat Hidayat. Tapi tentunya bergantung kepada Allah. Tambah lagi kita menggerakkan diri. Ya Allah, ya Tuhanku, gerakkan hatinya, tetap bergantung kepada Allah, supaya dia maini. Itu namanya tetap hubungannya dengan Allah. Itu langsung baik kan. Kemudian dari Anas, Allah memberi wahyu pada Nabi Musa. Ini luar biasa. Bahwa di dalam umat Muhammad sungguh terdapat banyak orang yang berada di setiap tempat dan lembah. Mereka berseru dengan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka balasan mereka atasku adalah sebagaimana balasan para nabi-nabi. Yang diriwayatkan oleh Dalami, panjang bacaannya ini. Kita baca terjemahannya baik. Dari Anas bin Malik, Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya di antara hamba-hambaku terdapat orang yang apabila dia meminta surga dengan isinya padaku, macam nak minta surga tentu aku akan memberinya. Jadi ada sekelompok umat Nabi Muhammad itu, dia nak minta surga nian beserta isinya, tentu aku akan memberinya, kata Allah. Dan seandainya dia meminta sarung cambuk, maka aku tidak memberinya. Untuk kejelekan hal demikian bukan karena aku merendahkannya, tetapi aku hendak menyimpan buatnya di akhirat. Oleh karena aku memuliakan dan menjaganya dari bahaya dunia. Ini maksudnya tu. Dia nak minta surga beserta isinya, kunjuk je Allah. Kalaupun dia nak minta sarung cambuk, kunjuk juga, kata Allah. Tapi aku belum pacak nak ngenjuknya. Kagik je. Aku nyimpan buatnya di akhirat nanti. Oleh karena itu, aku memuliakan dan menjaganya
dari bahaya dunia. Kalau dinjuknya sarung cambuk itu, dia ada urusannya dengan dunia ini, bahaya. Sebagaimana mengembala menjaga kambing, binatang gembalaannya dari bahaya keburukan. Kemudian wahai Musa, kata Allah, aku tidak menyandarkan orang-orang fakir pada orang-orang kaya. Sesungguhnya gudang-gudang kekayaanku, kata Allah, bagiku sempit terbatas atas mereka. Ya, jadi maksudnya tuh, wahai Musa, aku tidak menyandarkan orang fakir pada orang-orang kaya. Tak bersandar ke? Dia tu seharusnya bersandar dengan aku, kata Allah. Nama itu bahasanya. Cak itu nih pegawai nalak sen segala macam ini. Cak aku lah PNS. Batasannya ada sebulan sekian. Ya kayak Ibn Hajar, dah tahu gaji itu sekian, umpama kan. Jadi potong-potong pula umpama kan. Nah tu banyak pula dititip pula di SK tu. Nah tambah hilang. Ya Guru Henry. Nah itu tuh lah tahu gitu tuh kalau sekedar gaji kau. Tapi unjukan Allah ini lebih masukku. Cukup terus. Berlebih lah. Ya sekarang wong lah berjuta-juta. Kak ini Haji Berdani itu pertama jadi PNS. Berapa nih Haji gaji? Pertama jadi PNS. Berapa nih gaji? Kan nih? 11.000. Cukup tak betul? Lebih cukup. Nah. Berjuta-juta cukup juga. Iya. Allahu Akbar. Ya berjalan kaki juga, ongkosnya murah pula Ji. Sekarang jangan coba-coba. Masya Allah. Apalagi naik taksi di Mekah sana. Lada situ ngenjuk. Come here, come gitu. 25 rial. Mayarlah 25 rial itu mak pakam. Apa dihitung? Ya Allah, 4.000-an serial ini. 25 rial, 100 lah naik gitu. Turun. Malah aku dia pernah naik dengan doktor itu, dikeliling-kelilingnya pula, agak muda budaknya. Jarang nyetir lagu, ini nyetir lagu. Aku ngomong doktor, dok, lain ini supir ini. Yonian diputar-putarnya, biasa ke situ 30, dari hotel kami nak ke tempat yang ngambil obat, tidak tahu-tahunya 60 rial, 60 gitu. Dah galak nak ribu tu dibayar. Yang macam itu, tapi tidak terasa 60, 64. 240 je kita cuma naik situ, mutar-mutar. Nah itu. Tapi masih cukup juga. Jadi kata Allah, wahai Musa, aku tidak menyandarkan orang-orang fakir pada orang-orang kaya. Sesungguhnya gudang-gudang kekayaanku, kata Allah, begitu sempit terbatas atas mereka, dan sungguh rahmatku tidak muat mereka menampungnya. Nah rahmat ini tidak muat untuk menampungnya. Tetapi aku telah menetapkan sesuatu kewajiban di antara harta orang-orang kaya, apa yang melapangkan orang-orang fakir. Wahai Musa, aku bermaksud menguji orang-orang kaya sebagaimana respek mereka terhadap maksudnya aku bermaksud menguji orang-orang kaya bagaimana respek mereka terhadap apa yang aku pardukan untuk orang-orang fakir di dalam harta mereka. Jadi rupanya ada orang fakir, ada orang kaya. Allah juga muji orang fakir supaya dia sabar. Allah juga muji kepada orang yang kaya. Baca tak menyantuni orang-orang yang fakir itu di dalam harta mereka. Wahai Musa, jadikan bendahara bagi orang-orang fakir, pelindung bagi orang-orang lemah, dan penolong bagi orang-orang yang meminta pertolongan dan perlindungan. Maka aku akan menyertaimu dalam kondisi sulitmu, sebagai penghibur dalam kesendirianmu, dan aku akan memelihara kamu siang dan malam. Masya Allah. Siang malam itu dijaga Allah ini. Yang orang fakir tadi yang tak punya, orang berharta juga dijaga Allah juga. Kalau dia pacak nyantuni tadi. Terus saya habis itu kalau nak tanya. Dari Anas bin Malik, Allah pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Seandainya bukan karena orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tentu akan aku kuasakan neraka jahanam, aku timpakan azab pada penduduk dunia. Wahai Musa, seandainya bukan karena orang-orang menyembahku,
tentu aku tidak akan menangguhkan barang sekejap mata pun menyiksa orang yang maksiat padaku. Kau dah kata lagi, sikok dua orang menyembahku, ku lantakkan, ku turunkan azab ini, tak tunda lagi. Wahai Musa, barang siapa yang beriman kepadaku, maka dia adalah mulia semulianya orang bagiku. Wahai Nabi Musa, satu kata dari orang-orang durhaka pada orang tuanya, dosanya semisal berat timbangan pasir seluruh pasir yang ada di bumi. Musa bertanya, siapakah orang yang durhaka itu, ya Allah? Allah berfirman, orang yang berkata pada kedua orang tuanya, tidak ada penenuhan panggilanmu, satu kata penolakan terhadap panggilan orang tua. Jadi orang yang melawan orang tua, yang dipanggil orang tuanya tak galak datang, yang pokoknya dah ya. Nah itu dia kata tundaan itu. Allah maranian itu nah. Maka di situ ada ridho Allah, ridho pi walidain. Ridho Allah, ridho orang tua, ridho Allah. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jika kamu tidak bersyukur kepada Allah, walaupun kamu bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuamu, syukurmu kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Tapi kadang kita ni sakinglah dekat dengan orang tua, bercakaplah basi. Lama-lawan lah sekendak-kendak orang tua tadi sekian baik dengan kita tu kena sayang. Jadi nganggap kita ni cak sahabat. Nah anak kalau kurang ajar pula. Ngelik sok cak kita ni nganggapnya cak sahabat. Supaya dekat maksud itu kan. Jangan jauh, sayang tadi kan. Nanya kalau kurang ajar. Masuk lagi batas tos-tos. Kau dah apa? Masih ragam. Tos ya. Tos nak masih ragam. Yang lah kurang ajar tu nak lawan kita yang ni. Kena kita kata lu baik tadi. Nauzubillah min zalik lah pokoknya. Jadi kita berdoa. Nah kadang kita sampaikan dengan anak tu, "Hoi nak, aku ni baik dengan kau ni, sayang, kan ini, bukan takut." Nah, lain keruan gawe itu. Kadang dia tu melawan pula ada yang nyelum mampu pun kita omong, "Jika kau dak penjuk duit lagi, dak dem ujinya." Allah, pacak kalau dak dem tu. Tapi kita sedih pula. Nye belum pacak sebenarnya duit tu. Cuma kena nak kanding kata tubuh kita ngomong, "Dem dak penjuk jajan kau." Dak dem ujinya, dak dem dulu. Tapi dia tahu kita ni sayang tadi. Pengeliknya lemerengot tu. Nah, dia juga mana tak cocok dengan dunia ni. Dari Abu Darda Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa lagi. Wahai Musa, ridho puaslah dengan sesuai roti makanan dari gandum yang dapat kamu gunakan menganjal rasa laparmu dan sepotong kain yang dapat kamu gunakan menutup auratmu dan bersabarlah atas berbagai musibah. Apabila kamu melihat dunia menghadap berdatangan padamu, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kamu melihat dunia menghadap berdatangan padamu, jangan keladasan. Kalau dunia ni lah menghadap kita, lah nurut kita, ujung tu sen lah datang dewe, jangan keladasan. Ucap ke pulau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya kok. Dia datang dewe kan. Siksa berdiri segerakan di dunia. Dan jika kamu melihat dunia membelakangimu dari menjauh, sedang kepakiran datang berpihak padamu, maka katakan selamat datang pada siar orang-orang yang soleh. Tak mampu gitu. Mula pakir ni datang mendekat kita tak mampu nak ngomong macam itu, marah tulah. Terbunyi rasa ngomong tak adil tadi. Dari Abu Sa'id dia berkata, Allah berfirman, wahai Musa, seandainya langit beserta isinya, bumi seisinya, dan laut seisinya diletakkan pada satu sisi tongkokan imbangan, sedang la ilah, masih lagi ngulang lagi, sedang la ilaha illallah diletakkan di sisi yang satunya, maka kalimat tauhid itu lebih unggul, lebih berat. Intinya pagi ini nak banyak-banyak kita ngamalkan la ilaha illallah. Timbangannya tu tak seimbangnya. Jika dunia, laut, bumi diletakkan dalam mangkok, la ilaha illallah sebelah kidaunya umpama atau sebelah kanan, atau dunia tadi isi dan lautnya sebelah kiri, beratlah la ilaha illallah itu daripada dunia, isi, laut dan langit. Kemudian dari Abbas, Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu tidak akan dapat melihat aku. Sungguhnya yang hidup tidak akan dapat melihat aku.
melainkan tentu dia akan mati. Tidak pula yang sering, melainkan ia akan tergelincir. Dan tidak pula yang basah, melainkan tentu akan berserakan. Yang akan melihat aku hanyalah penduduk surga yang tidak akan mati dan tidak pula rusak. Jadi di dunia ini ditekankan, kalau ada orang nak ngomong nak melihat Allah, mudi, nama itu bahasanya. Kau di sinilah dikatakan Allah, tak kata orang dunia ni pasti yang lihat aku, terhadap di surga kaki. Saking kan Nabi Musa baik nak bertemu dengan Allah, kan Nabi Musa ngomong, ya Allah, kalau aku ni lah percaya nian, umat aku ni masih ragu, aku nak nyengok kau dengan umat aku ni. Terlepas Nabi Musa nak ngolok, umpamanya nak nyengok juga, walau alam bisawab. Nah, uji Allah, kau naiklah ke bukit Tursina itu. Kau duduklah bersama umatmu. Jika seandainya di depanmu ada bukit lagi, ketika kau suruh pejam ke mata, aku suruh mejam. Ketika kau buka gunung tu ada, masih berarti aku nak muncul. Mun gunung di depanmu dah kata lagi, dem, dah baca. Akhirnya diperintahkan oleh Allah, ya Allah, ya Musa, pejamkan matamu. Dipejamlah mata Nabi Musa ini dengan umatnya. Nah sekarang perintah, kau buka mata kau. Apa dibuka? Gunung di depan tadilah sudah runtuh berantakan. Nah, dah baca nian nak nyengok itu. Nah di sini dijelaskan, tidaklah orang-orang yang berbuat melakukan amal perbuatan kepadaku semisal sebaik suhid di dunia. Tidaklah orang-orang yang bertakarub mendekatkan diri kepadaku semisal sebaik menjaga diri dari apa yang aku haramkan wara. Tidaklah beribadah orang yang beribadah kepadaku semisal baiknya menangis oleh kerana takut kepadaku. Jadi orang yang nangis takut kerana Allah itu luar biasa tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ni kadang nangis kerana yang lain. Nah itu. Ada lagu cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Nah, kita ni kalau nyintai kerana yang lain, sayang kerana yang lain. Menangis juga kerana ada sesuatu yang hilang. Apa bukan menangis kerana takutnya kita kepada Allah. Maka Umar bin Khattab tu singa padang pasir yang hebat melawan, ketika mendengar orang membaca Quran, dia nangis. Nah kita ni membaca Quran bercakap. Masya Allah. Mau nak percaya di tengah pesta tu nah, yang seorang ngaji di tengah seorang kahwin. Gemuam. Tu MC mesti sebelumnya ngomong agak ketat. Berhenti oi kamu kau bercakap kau nak ngaji. Yang hebatnya semakin yang ngaji ni melantunkan suaranya melengking dengan lagu keindahannya, semakin kuat orang ngobrol ini. Kadang awak dang merekam be wong sebelah nak ajak bercakap, nah gedelah rekaman suaranya dari rekaman orang ngaji. Pak hapus awak rekaman tu. Dah baca nang hilang suaranya kok. Belum ada tahu awak. Suara ngaji kok lebih ingat. Apanya lah sudah Sadaqallahul azim. Berhenti pula so yang bercakap pun naani awak. Coba bercakap lah dem. Godaan nian itu. Godaan. Malah aku pernah, ini bukti nyata sekan godaan itu ya. Waktu zaman Jainuddin MZ datang ke Palembang di Masjid Agung, saya hadir juga nak dengar ceramah. Pas orang dah ngaji, wartawan yang ngoncok sejenis MC apa-apa tu, bagian itulah pokoknya, mewawancarai. Selo-selo nak mewawancari Jainuddin MZ. Uji Jainuddin MZ. Masih nak nyolok itu. Akhirnya sadarnya. Itu godaan juga sebenarnya. Tubuh mereka tergoda juga, kadang bergerak moto-moto lah siko situ. Itu nyata nian, itu aku nyengok nian, tak ada ini. Manado masih videonya kali tak tahu, zaman tu aku masih kuliah. Jadi Masjid Agung, nak ngoda, mungkin nak ngoda sok Jainuddin Masjid pun bisa kap. Uang ngaji tadi nak, yang uang nak nyolong nak ngaji. Mungkin kesempatan kita kata kesempatan lain, mungkin. Nah inilah godaan. Mungkin ke depan jadi pelajaran buat kita. Kita yang mau ngaji mantap. Mun sekedar merekam tu namanya mengkoleksi dan merekam tak bersuara. Untuk siar juga. Selalu tu untuk belajar pula gitu tu kan. Nah yang
Yang bercakap tu nah pokoknya, ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, lah berapa banyak ini tentang kita kabarkan hari kursi ini tentang obrolan Nabi Musa dengan Allah. Kira-kira sepanjang ini ada tak pertanyaan-pertanyaan? Kak Berani ada pertanyaan tak? Di luar itu jadi. Siapa pun? Kita ulang ayo. Yo. Yo jadi siapa pun. Tapi berulang-ulang tu ngingati. Ayah. Katakan begini, Haji Ustaz. Ya. Kita ini kan pasti berakhir. Pasti. Pasti berakhir. Jadi seandainya orang tua kita melalui atau habis, Ya. dia pasti meninggalkan mungkin pesan tidak baik. Itu salah satu mungkin. Oh. Yang atau materi macam itu. Sedangkan posisi dia dulu tidak punya harta. Tidak punya harta. Kami harta. Meninggalkan hutangnya tentunya menjadi beban yang Ahli warisnya. dan beban pada kita. Ya. Pertanyaannya, apakah hutang orang tua kita itu ya yang terdahulu kita itu merupakan suatu kewajiban daripada kita sebagai ahli waris? Oh iya. Itu satu. Satu. Yang kedua, setiap doa itu kan ada. Ada tak? Pertama bersih, mana bersih, badan bersih, ada kiblat. Ya. Nah itu. Apakah setiap doa yang kita panjatkan itu harus dikatakan? Oh. Nah itu kan? Ya. Doa itu. Kadang-kadang orang yang berdoa itu kadang begini baik, kadang apa itu adab itu harus dikatakan. Aja oke. Salah satunya contohnya pada saat khutbah Jumat. Allahumma fir Lil mukminin wal muslimat. Ya. Memang semua yang kita baca dalam sholat itu zikir dan juga itu doa. Itu kan? Ya. Doa. Al-Fatihah juga zikir, itu juga doa. Nah pertanyaannya, apakah kita juga setiap khutbah Jumat itu mengatakan termasuk juga khotib dan juga yang lain? Karena yang lain itu berbeda pendapat. Ya, oke. Allah maghfir aja dia. Ya. Gini-gini itu maksud itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Pertanyaan agak tinggi, pertanyaan tu tinggi, pasti tidak terpanjat tu kali itu. Mudah-mudahan ya Bapak. Jadi jawaban pertanyaan ini mudah-mudahan ada berkahnya. Kalaupun benar, insya-Allah benar. Ya pasti ya datang dari Allah. Kalaupun salah lagi kita boleh lagi. Ya. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, maka selalu digambarkan begini. Bapak Ibu yang kami hormati, jika yang meninggal dunia ini ada utang, maka kami sebagai ahli waris akan menangguh hutang itu. Memang dikisahkan bahwa sampai Nabi Muhammad itu menatap badan orang yang meninggal dunia itu masih panas. Seharusnya udah dingin. Ternyata Nabi ngomong orang ini punya utang. Selagi tidak ada orang yang menanggung jawabnya, maka aku tidak galak uji Nabi nak nyolatnya. Bayangkan. Ternyata ada orang yang ahli warisnya, aku siap untuk bertanggung jawab atas utang piutang si meninggal dunia ini. Omongan tadi, yo kalau dia punya harta, dijual hartanya untuk bayar utang tadi. Mohon dia tidak punya harta, mohon kita orang ngomong aku bertanggung jawab, bayar kewajibannya, apalagi anaknya. Lah dia tidak punya harta, kau lah ditinggal kau lahir segala macam dari bengek dari kecil, bercari kau, itu bahasanya kan? Jadi wajibnya itu. Nah yang payah ini aku dah nemukan. Nah laju tak usahlah. Ini sudah panjang ceritanya. Ya dia dengar pula laju. Nye nanggung ke, tak cocok. Pasnya lah meninggal. Dem satu aja ngomong aku nak ayu tangin kau tu. Dengan mayar kong ini. Lagi lah urusannya je. Utang tu dah kita urusan lagi bak aku tu. Lah urusan dengan aku. Ya kau bayar. Karena kau yang menanggung jawabnya. Nanya tak bayar. Sampai main ni hari. Nak mana pula. Jangan-jangan kayaknya mati. Nah orang tu ada anaknya pula bertanggung jawab. Dat dem tu. Itu terjadi. Jadi apa kita lah bertanggung jawabnya. Makanya. Aku ni ngomong baik. Aku ni banyak utang juga kan. Ada utang juga tubuh ni. Maka banyak sahabat Nabi yang tak galak berutang itu. Nah hebatnya. Kenapa ngapa? Takut ke inilah. Keburu kita kata lagi, nah siapa nak bayarnya? Nah masalah utang ni hebat ni kan.
Malah awak nak butang dengan Kak Burdani, kakak tak galak, tak percaya mungkin. Tapi Kak Burdani ngomong, ini dalam kisah, ada seorang ulama, apa jaminannya kau nak butang dengan aku ni? Setiap kata, nah, uji wong ini berhutang tadi ngomong, jaminannya Allah. Nah, wong yang berhutang tadi, Kak Burdani tadi ngomong, nah, mula jaminannya Allah, aku galak ngenjuk hutang dengan kau, diinjuk lah. Percaya tadi, hebatnya hutang tu. Kapan kau nak bayar? 3 bulan lagi di uang itu. Dihitung 3 bulan, ketika menjelang 3 bulan uang ini berlayar. Berlayar jauh kak. Pas nak bayar, ya Allah, aku ada hutang, berjanji. Tak tek mana bayarnya, aku berlayar. Oleh dia tadi, saking nak bayar hutang tu berjanji tadi, di dalam kapal ni bakal pergi berbulan-bulan lagi. Dikoreknya, ditatanya kayu, hutang itu dimasuknya dalam kayu, kemudian dinyuknya surat, ditutupnya kayu itu, diuntalnya ke laut. Dalam ini surat tu ngomongkan, ini hutang aku, bayar aku. Dia ngomong dengan Allah, ya Allah, aku berhutang dengan nama Sianul ini, kena aku saksinya kau, jaminannya kau, ya Allah. Madai kau dah pacak ngeruankan ini. Tam diuntalnya ke laut, ternyata di bawah air sampailah ke tempat pelabuhan, tempat uang yang berhutang tadi pergi ke sungai. Kayu apa keiluk nian? Apa dibuka? Masya Allah, uang ini bayar hutang, kena dia lah belayar ke laut. Hebat ni nian berarti. Masalah hutang ni. Kita ni sekendak berhutang dengan beda kalau bayar. Apa tidak dibayar? Apa tidak diinjuk? Marahnya bukan main. Kadang dia berhutang 10 kali, sekali kita tidak nginjuk, marahnya minta ampun. Tu kata-kata wong hujan sepagi, hilang kemarau setahun. Ini kan. Kemarau setahun, hilang oleh hujan sepagi. Itu ya. Nyelang hutang 10 kali. Tak ngutang sekali, marahnya ulah biasa. Tu hutang je, wajib ni. Nah, soal berdoa tadi, oh iya harta tadi, mau harta dijual, tapi wajib. Berusahalah pokoknya kita nak bayar hutang untuk tadi. Tapi tan utangnya gede nian, nah dilangkap berdoa lagi dengan Allah, ya Allah dah terbayar hutangku. Lain pun cerita itu, di luar konsep lagi. Nah, berdoa tadi, malah kalau berdoa ini ada semacam khotib tak perlu ngangkat tangan ketika berdoa. Cukup makmuman baik yang ngangkat. Disuruh itu ngangkat tu. Tapi uji kawan ada yang nak ngangkat, jangan-jangan wong tu tertidur, jangan-jangan. Tertidur menjadi angkat tangan. Kalau dia sadar ketika doa itu, dia angkat tangan. Kena ini yang pendengar disuruh berdoa angkat. Tapi khotib dan. Makanya selayaknya yang jadi khotib dengan khutbah itu orangnya satu. Makanya tak bercakap lagi, sudah khutbah langsung. Maka tak perlu dia ngomong rapatkan sop dan luruskan. Untuk solat Jumat tak boleh. Kalau orang tahu tapi imamnya, kalau dia belajar. Kalau dia imam, maaf dia masih ngomong rapatkan sop dan luruskan. Tapi kalau di solat-solat yang lain boleh. Solat subuh, solat zuhur, solat maghrib boleh. Malah dikeliknya rapatkan dan luruskan. Maksudnya umat tu pakai pedang. Rapat. Tapi rapat juga keli-keli pulau. Tapi mun sekenal-kenalan bukan segeli lagi. Malah saling tijaknya masuk gawe kita kok. Solat tua-tua masih dalam itu nama seni dalam ibadat. Kita ni bagi irap pula dalam ibadat. Kau kena serius kan. Nah, itu doa yang khutbah tu ji, kau dak dibaca, kau boleh naik ji. Ganti hukumnya. Terkecuali nya lupa, tak tahu kat mana, pokok diingati. Nya lupa doa. Ibarat tu. Kalau nya ngomong tak perlu, tak usah disuruh lagi orang tu jadi khotib. Termasuk awak juga masih ada doa tu, awak ngomong tak perlu, saya disuruh lagi. Penting itu tu. Apa ndak sah. Makanya kalau khotib itulah sudah tak keruan, jualah Jumatnya tak sah. Selayaknya tadi kan, orang khotib punya satu. Kalau memang ini kadang-kadang menghargai orang yang lebih ini, orang lain ya sudah dengan terpaksa seharusnya satu. Maka kalau dia tak perlu ngomong rapatkan sop dan luruskan, kena orang lah sudah rapat sebelumnya sudah rapat. Maka Bilal itu perlu ngomong seluruhnya ke depan, yang di belakang tu. Jadi begitu siap lah sudah siap.
Mungkin itu Kak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Soalnya begini, Mana coba dah apa? ya masalah yang berkaitan maupun yang doa tadi, itu kan banyak penglihatan, Yo. banyak perjalanan juga kan. Jadi masing-masing ustaz itu beda. Benar. Nah kami ini patokan kami itu yang mana kira-kira? Kalau kita kan soal nggak kiblat, kita Ya. pasti seluruh. Ayo sudah. Ini masalah doanya kadang-kadang itu banyak yang begini, yang begini. Ah. Kita ada berapa minggunya? Ya, pokoknya kalau untuk aku, untuk aku, kan ini, tak baca kita nak ngeluar. Untuk dari kau boleh, yang kau tak bulingan, aku leteng tu. Kalau menurutku, aku dah bertanya, kau cak mana Ustaz? Kalau awak, begitu doa itu, dia harus mengangkat tangan. Tapi ngaminnya sederhana saja. Kalau cuma amin, amin, cuma marah dengan tukang doa. Ya,